lahir di tanah yang sama, beraneka ragam budaya dan bahasa, tidak membuat kami terbelah. Kami Panca dan kami Sila, berbeda namun tetap satu jua. Mari bangkit meraih juara. Dan berpegang teguh pada dasar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Nabila Meilani Putri dari Program Studi Akuntansi Perpajakan kelas E dengan NIM 202562310199. Saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila. Video ini akan membahas sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yaitu sejarah lahirnya Pancasila. Pancasila bukan sekedar 5 butir nilai yang sering kita ucapkan setiap upacara, tetapi juga merupakan dasar negara dan panduan moral bangsa Indonesia. Pancasila lahir melalui proses yang panjang dan penuh diskusi dari berbagai tokoh penting Indonesia. Di video ini, saya akan membahas mengenai bagaimana proses panjang lahirnya Pancasila, siapa saja tokoh yang berperan, dan bagaimana akhirnya Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia. Secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Kata panca berarti 5 dan sila berarti dasar atau prinsip. Jadi, Pancasila adalah 5 prinsip utama yang menjadi fondasi dan pedoman hidup bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Gagasan tentang dasar negara Indonesia mulai muncul ketika Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Kedua. Saat itu, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia atau yang lebih kita kenal sebagai BPUPKI pada tanggal 29 April 1945 setelah menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Tugas utama BPUPKI adalah merumuskan dasar negara Indonesia yang akan menjadi fondasi bagi Indonesia setelah menjadi negara yang merdeka. BPUPKI mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang ini, BPUPKI membahas mengenai dasar negara Indonesia. Ada 3 tokoh utama yang mengemukakan usulannya. Yang pertama, Muhammad Yamin. Pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara dalam pidatonya yang dikenal sebagai Rumusan Yamin. Lalu yang kedua ada Profesor Dr. Supomo pada tanggal 31 Mei mengemukakan konsep negara integralistik di mana negara dan rakyat menjadi satu kesatuan yang saling mendukung. Dan yang ketiga atau yang paling terkenal adalah Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan pidatonya yang berjudul Lahirnya Pancasila. Dalam pidato tersebut, Insinyur Soekarno mengemukakan 5 prinsip dasar yang kemudian diberi nama Pancasila. Saat itulah istilah Pancasila pertama kali diperkenalkan kepada rakyat Indonesia sebagai calon dasar negara. Setelah usulan dari para tokoh, BPUPKI membentuk sebuah panitia kecil atau yang dikenal sebagai Panitia 9 yang bertugas untuk merumuskan naskah dasar negara. Setelah diskusi dan usulan-usulan tersebut, Panitia 9 yang dibentuk oleh BPUPKI menghasilkan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 yang merupakan rumusan awal dari Pancasila. Dalam Piagam Jakarta, 5 sila yang dirumuskan adalah sebagai berikut. Namun, sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Perubahan ini dilakukan demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang majemuk dan beragam, serta untuk menghargai penganut agama lain yang diusulkan oleh Muhammad Hatta.
Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, keesokan harinya, yaitu 18 Agustus 1945, diadakan sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang tersebut, Pancasila disahkan sebagai dasar negara Indonesia dan dimuat secara resmi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Sejak saat itu, Pancasila menjadi dasar, ideologi, dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Nah, itu tadi cerita singkat tentang sejarah lahirnya Pancasila, dimulai dari sidang BPUPKI, Piagam Jakarta, hingga akhirnya ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Sebagai generasi muda, kita perlu memahami sejarah ini supaya kita bisa menghargai perjuangan para pendiri bangsa dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan menambah semangat kita dalam menjaga persatuan dan kesatuan serta keutuhan bangsa. Saya Nabila Melani Putri, sampai jumpa lagi.